Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bareng calon mertua, pulangnya beli tutut. Penonton jawab salam saya, senyumnya manis kayak dodol Garut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dewan juri yang mudah-mudahan Allah muliakan. Getuk bajigur, hui, dimakan sama kelapa yang diparut. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli santri Garut, yang dakwahnya lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam diserunduk karena punya domba Garut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, santri adalah orang yang belajar di pesantren untuk meneruskan perjuangan para nabi dan kiai, yaitu berdakwah dengan mensyiarkan nilai-nilai Islami, sehingga mampu menjadikan manusia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin, makan tomat barang saledri, minumnya air kopi. Bentar lagi hari santri, hari mengenang perjuangan para santri dan kiai. Oleh karena itu, kita sebagai santri Indonesia patut mengetahui adanya sejarah hari santri. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Belanda dan sekutu datang kembali untuk merebut Ibu Pertiwi. Dan yang pertama menghadang Belanda di Surabaya adalah dia yang memiliki ciri peci miring, sarung ngelindih. Ya, dialah seorang santri yang dipelopori oleh resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyebutkan bahwa perang melawan penjajah hukumnya fardu ain. Maka sejarah tidak bisa dihapus bahwa perang melawan Belanda adalah santri. Maka diresmikanlah Hari Santri Indonesia. Maka kita sebagai santri harus menjaga keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah perjuangan para santri dan pejuang lainnya. Mereka tak mengenal habis harta, tak mengenal hilangnya nyawa, lupa sama keluarga. Darah mereka anggap air, suara tembakan mereka anggap suara seruan, agar tetap berjuang sampai darah titik penghabisan. Karena mereka hanya ingat satu, hidup dalam kemenangan atau mati sebagai syuhada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaidah Arab mengatakan, likulli zamanin rijalun, setiap zaman pasti akan lahir sosok pahlawannya. Walikulli rizalin muwafiqun lizaman, dan setiap pahlawan pasti akan sesuai dengan zamannya. Lantas, peran apa yang harus diperankan santri untuk menjadi pahlawan zaman sekarang? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terobosan arahan sekaligus petunjuk di dalam surat At-Taubah ayat 105. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka ketika seorang santri berusaha dalam bekerja, perih dalam kebaikan, letih dalam perjuangan, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang santri malas, tidak mau berkreasi dan berinovasi, niscaya waktu yang akan hilang tanpa pamitan, dan indahnya masa depan hanya sebatas lamunan. Ingatlah, Islam tidak menginginkan santri yang duduk manis di atas kemalasan. Islam tidak menginginkan santri yang doyan ngopi tapi tak suka ngaji. Islam tidak menginginkan santri yang ninggalin kewajibannya kayak ninggalin mainannya. Tapi Islam menginginkan santri yang haus ilmu dan berakhlak Qur'ani. Yang ketika menjadi pejabat tak akan korupsi dalam jabatannya. Ketika menjadi pengusaha tak akan curang dalam usahanya. Begitupun ketika menjadi ahli ilmu tak akan menjual ilmunya, tetapi hanya karena Allah semata. Dan Islam menginginkan santri yang kompeten dalam bidangnya untuk kemajuan agama dan bangsa. Sebab dulu Islam pernah berjaya di tangan ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Al-Bategorius dalam bidang astronomi, Ibnu Sina, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan Ibnu Rusdi dalam bidang kedokteran. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Mengapa demikian? Baginda Rasulullah SAW bersabda, an Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiya SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW
Kana idza qadima min safarin, ketika kembali dari bepergian, fanadhara ila juduratil Madinah, dan melihat dinding-dinding Madinah, au du'ana kotaha, maka beliau mempercepat laju untanya. Wa in kana ala dabatin, dan apabila beliau di atas unta, harrakaha, maka beliau menggerakkannya, min hubbiha, karena kecintaannya terhadap kota Madinah. Ini menunjukkan betapa nasionalismenya baginda Rasul terhadap kota Madinah. Maka jadilah seorang santri yang tidak hanya hebat dalam mengaji tapi juga cinta NKRI. Jadilah seorang santri yang tidak hanya jago azan tapi juga pelopor persatuan di tengah keberagaman. Mengapa demikian? Seorang sejarawan, sastrawan, budayawan, politikus sekaligus pahlawan nasional Indonesia, Profesor Muhammad Yamin pernah berkata, Al-himmatu biwahdatil Indonesia, cita-cita persatuan bangsa Indonesia, laisa fiha abath, itu bukanlah suatu omong kosong. Walaqad intisara hal quwah, tapi benar-benar didukung oleh kekuatan. An-nabitah yang timbul min juduri tarikhil qauminal asasi, pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Jadilah seorang santri yang tidak hanya mahir ilmu alat, tapi hati-hati dalam berbuat. Jadilah seorang santri yang tidak hanya lihai baca Al-Quran, tapi juga bercinta perdamaian. Jadilah seorang santri yang tidak hanya lihai menyuarakan sholawat, tapi juga sering menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Jika ingin menanyakan indahnya cinta, maka tanyakanlah kepada pemuda-pemudi. Kita doakan mudah-mudahan santri-santri Nusantara makin berkarya, makin jaya, makin berprestasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.